Inilah sebuah kisah nyata tentang penemuan ular mistis di Nusa Pedina, Bali. Seperti apa kisahnya? Yuk simak selengkapnya. Sebuah video viral yang memperlihatkan seekor ular yang diupacarai layaknya manusia dalam tradisi Hindu Bali telah mengundang banyak tanya. Kejadian tersebut terjadi di Banjar Adat Gelagah, Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kelungkung, Bali. Namun, prosesi yang berlangsung bukanlah pengabenan, melainkan penguburan terhadap mayat ular yang diyakini memiliki nilai spiritual dan mistis. Terungkap, kejadian ini berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat setempat terhadap makhluk gaib yang menjaga kawasan tersebut. Di Banjar Gelagah, terdapat sebuah tempat yang telah lama dianggap keramat. Di sana, tumbuh sebuah pohon kelampuak besar serta sebuah batu kuning keemasan yang diyakini memiliki kekuatan magis. Tempat itu terletak di dekat 3 pura, yaitu Pura Geria, Pura Paibon, dan Pura Banjar. Warga setempat meyakini bahwa lokasi ini dijaga oleh makhluk halus yang sering disebut sebagai Due. Due adalah ular raksasa mistis yang dipercaya sebagai penunggu wilayah itu. Pada suatu hari pada Kamis, 30 Januari 2025, warga dikejutkan dengan kehadiran seekor ular sanca sepanjang 4 meter yang melata di sekitar pohon kelampuak. Besarnya ukuran ular itu membuat warga ketakutan. Beberapa di antara mereka mencoba mengusirnya dengan kayu, namun anehnya ular itu tidak menunjukkan perlawanan ataupun berusaha melarikan diri. Astaga! Ular ini besar sekali, seru Made, salah seorang warga yang pertama kali melihatnya. Jangan dekat-dekat, nanti bisa menyerang, balas Ketut sambil mundur perlahan. Kita harus segera mengusirnya sebelum terjadi sesuatu, ujar Wayan dengan wajah cemas. Saat suasana mulai memanas, seorang tetua adat bernama Jero Mangku Kak Dharma melintas di lokasi kejadian. Melihat ada kerumunan warga, ia pun menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa ramai sekali? Tanyanya dengan suara berat. Jero Mangku, kami menemukan ular besar ini dan kami takut kalau ini pertanda buruk, jawab Nyoman dengan nada was-was. Setelah diberitahu bahwa warga berniat membunuh ular tersebut, Jero Mangku Kak Dharma segera mendekat. Ia mengamati ular itu dengan seksama, lalu dengan lembut mengelus kepalanya. Kejadian aneh pun terjadi. Ular tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda agresif, bahkan menjilat tangan Jero Mangku seolah mengenalnya. Ini bukan ular biasa, bisik Jero Mangku dengan mata penuh kehati-hatian. Menyadari bahwa ini bukan ular biasa, Jero Mangku Kak Dharma meminta warga untuk tidak membunuhnya. Ular ini bukan sekadar hewan, ada sesuatu yang lebih besar di baliknya, katanya dengan tegas. Namun, beberapa saat setelah itu, warga tetap merasa khawatir dan akhirnya memutuskan untuk membunuh ular tersebut. Ular itu dipukul menggunakan kayu hingga tak berdaya. Keanehan semakin terasa ketika warga yang mencoba membuang ular tersebut sejauh 5 km dari lokasi merasakan hal aneh. Warga sempat diminta mengubur ular itu. Ketika hendak menarik bangkai ular tersebut, mereka merasa kesulitan. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan tubuh ular itu untuk tidak dipindahkan. Kenapa ular ini begitu berat? Padahal sebelumnya ia bergerak dengan lincah, ujar salah seorang warga. Bahkan, beberapa warga yang berusaha mengangkat ular itu mulai merasa panas dingin dan tubuh mereka melemas. Aku merasa tubuhku tiba-tiba lemas. Seperti ada energi yang menahanku, seru Ketut sambil duduk di tanah. Aku juga merasa kepalaku pusing. Seperti ada sesuatu yang memperhatikan kita, sahut warga lainnya dengan wajah pucat. Hingga akhirnya warga pun berhasil mengubur ular besar itu. Namun keanehan kembali terjadi. Pada suatu malam banyak warga yang mengalami mimpi buruk dan bangun dengan sangat ketakutan. Pagi itu warga kembali berkumpul heboh di balai dusun. Mereka mengatakan mengalami hal buruk pasca kemunculan ular misterius tersebut. Semalam aku bermimpi dikejar ular, ucap seorang warga. Benarkah? Kenapa bisa begitu kebetulan? Aku juga bermimpi hal yang sama. Bertemu ular di dekat goa. Ini sungguh bukan kebetulan, ucap Nyoman dengan nada cemas. Mungkinkah ini malapetaka? Kita harus bertindak, sebelum kejadian-kejadian aneh ini terus bermunculan.
Karena kepercayaan dan rasa ketakutan yang kuat, warga memutuskan untuk memberikan upacara penguburan bagi sang ular. Bukan sekadar membuangnya begitu saja. Prosesi ini dipimpin oleh para pemuka adat dan dilaksanakan dengan penuh penghormatan, layaknya upacara penguburan manusia. Warga percaya bahwa jika ular tersebut tidak diperlakukan dengan baik, akan ada hal buruk yang menimpa desa mereka. Semoga dengan ini, arwahnya tenang dan tidak mengganggu kita, bisik seorang warga. Aku juga berharap demikian. Setelah upacara penguburan selesai, berbagai kejadian aneh mulai kembali terjadi di Banjargelaga. Beberapa warga melaporkan mendengar suara desisan di malam hari, padahal tidak ada ular di sekitar mereka. Ada pula yang mengaku melihat sosok bayangan melintas di dekat pohon kelampuak. Hal ini semakin menguatkan kepercayaan bahwa ular tersebut bukan makhluk biasa, melainkan utusan dari alam gaib. Kalian dengar itu? Seperti ada sesuatu di luar rumah, kata seorang warga dengan gemetar. Aku juga melihat bayangan besar melintas di dekat pura semalam, sahut yang lain. Setelah penguburan selesai, kejadian semakin mengkhawatirkan. Beberapa warga dilaporkan mengalami kesurupan atau kerauhan. Mereka berbicara dengan suara yang berbeda dan bertingkah seperti bukan diri mereka sendiri. Mengapa kalian membunuh penjagaku? Suara seorang warga berubah berat dan matanya menatap tajam ke arah para penduduk yang hadir. Ampun. Kami tidak tahu. Kami hanya takut, ujar seorang warga yang ketakutan. Para pemuka adat segera melakukan ritual pembersihan untuk menenangkan roh yang marah. Setelah beberapa jam, warga yang mengalami kesurupan akhirnya sadar kembali. Beberapa hari setelah kejadian, beberapa warga mengaku didatangi sosok misterius dalam mimpi mereka. Aku bermimpi bertemu seseorang berpakaian putih yang mengatakan bahwa kita telah melakukan kesalahan besar, ujar seorang warga. Aku juga bermimpi ular itu kembali dan mengawasi kita dari kejauhan. Rasanya seperti ia ingin mengatakan sesuatu, tambah yang lain. Bagi warga Banjargelaga, kejadian ini menjadi pengingat bahwa mereka harus senantiasa menjaga harmoni dengan alam dan makhluk tak kasat mata. Kepercayaan terhadap keberadaan Due semakin kuat, dan mereka semakin berhati-hati dalam beraktivitas di sekitar tempat keramat. Kisah ular di Banjargelaga bukan hanya tentang seekor reptil yang ditemukan mati, tetapi lebih dari itu, ia adalah simbol dari keterhubungan manusia dengan alam gaib. Kejadian ini menjadi pelajaran bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan secara logis, dan bahwa kepercayaan serta rasa hormat terhadap hal-hal tak kasat mata tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Bali.